Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa nas'aluhu ayyusliha lana wa lakum kulla hal. Wa ayyuhawwila halana ila ahsani hal. Wa ayyahfadhana wa iyyakum min syarri ma ta'ti bihil layali wal ayyam. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi balagha qummatal kamal sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada saat ini kita berada di bulan yang baik, hari yang baik, bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini satu dari 4 bulan hurum, kedua termasuk bulan haji. Kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bahwa sesungguhnya hitungan bulan dalam masa 1 tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan hurum. Minha arba'atun hurum. Disebut bulan yang haram, artinya bulan yang mulia. Karena haram itu maknanya mulia, seperti Al-Masjidul Haram itu masjid yang mulia. Jamaknya adalah hurum. Bulan hurum itu kita sudah tahu ya, sering dijelaskan. Ada salasatun sardun wa wahidatun fardun. Yang 3 itu runtut, yaitu bulan Dzulqa'dah. Kalau orang Jawa bilang itu bulan Selo, ya, yang diapit dengan Syawal dan Dzulhijjah. Di tengah-tengahnya itu namanya Dzulqa'dah. Kemudian yang kedua adalah Dzulhijjah. Dzulqa'dah dari mulai Syawal, ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini sudah masuk juga min ashhuril hajj. Syawalnya tidak termasuk bulan haram, tidak termasuk bulan hurum, tapi termasuk bulan haji. Syahrun min ashhuril hajj. Begitu juga Dzulqa'dah. Sementara Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini punya pangkat double. Selain mulia karena bulan haji, min ashhuril hajj, juga mulia karena termasuk min ashhuril hurum, termasuk daripada bulan-bulan yang haram, yang mulia, yang kami sebutkan tadi. Kemudian yang satu berikutnya adalah Muharram. Ya, setelah Dzulhijjah, Muharram, di situ biasanya kita mengawali kalender tahun baru Islam Hijriyah. Nah, Muharram tidak termasuk bulan haji, tetapi mulianya karena dia termasuk bulan hurum. Yang 3 yang runtut tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sementara wa wahidatun fardun, yang satu yang tidak runtut itu adalah bulan Rajab. Sebelum kita masuk Ramadan itu didahului dengan Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Baik, hari-hari yang ada di bulan Dzulhijjah ini sangat luar biasa sekali. Ya, bahkan ayyamuhu tu'tabaru afdala ayyamil 'am wa layalihi afdalu layalil 'am. Jadi hari-harinya di bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang paling utama dari hari-hari yang ada di masa setahun.
Malam-malamnya juga malam-malam yang paling mulia dari malam-malam dalam masa 1 tahun. Terutama adalah al-ashrul awal atau al-ashrul awail, 10 hari pertama, di mana di situ dilaksanakan manasik-manasik haji. Ya, itu adalah afdalu ayyamid dunia. Paling utamanya hari-hari di dunia itu ya pada dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan al-ashrul awal atau al-ashrul awail. Kalau di Ramadan itu yang paling afdal justru al-ashrul awakhir, 10 hari yang terakhir, karena di situ kemungkinan terdapatnya Lailatul Qadar. Sementara kalau di Zulhijjah justru 10 hari pertama. Jadi dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 itulah paling afdalnya hari. Dan itu kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ayyamum ma'lumat. Ya, ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'ami fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Nah, ini ayyamum ma'lumat itu adalah saat dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang setelah tanggal 10 dari tanggal 11, 12 sampai 13 itu adalah hari tasyrik. Ya, hari tasyrik itu disebut al-ayyamul ma'dudat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ini sangkut pautnya ayat ini dengan haji, tetapi menjelaskan bahwa ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik itu disebut ayyamum ma'dudat. Nah, dari hari-hari yang ada di bulan Dzulhijjah dari tanggal 10 sampai tanggal 10 dari tanggal 1 maksud saya sampai tanggal 10. Nah, itu kita pertama yang mau sampaikan dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal soleh, amal-amal yang baik. Ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah tabaraka wa ta'ala min hadhihi al-ayyam." Ay ayyamil ashr. Bahwa tidak ada satu amal soleh yang dilakukan di dalam hari-hari tersebut yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari amal soleh yang dilaksanakan pada hari-hari tersebut, yaitu hari-hari Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10, ayyamul ashr. Dan puasa 1 hari, di dalamnya 1 hari kita berpuasa sunnah, siyamu yaumin minha ya'dilu siyama sanatin. Itu pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Ya, kemudian wa qiyamu lailatin ta'dilu qiyama lailatul qadr. 1 malam kita ibadah di hari-hari ini sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu pahalanya bahkan disamakan dengan beribadah di malam Lailatul Qadar. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, fa'akthiru fihinna minat tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir. Dianjurkan kita memperbanyak untuk bertasbih, mengucapkan subhanallah, tahmid, alhamdulillah, kalimat tahlil, la ilaha illallah,
dan takbir kalimat Allahu Akbar. Ada juga di dalam hari-hari itu kita harus ketahui bahwa ada tanggal-tanggal tertentu yang perlu mendapatkan atensi khusus dari kita. Terutama dari tanggal 1 sampai 10 itu yang perlu kita perhatikan bahwa ada tanggal 8 Zulhijjah, ya, 8 Zulhijjah itu disebut dengan hari Tarwiyah. Kemudian kenapa disebut Tarwiyah? Tarwiyah itu maknanya seger gitu ya. Karena disebut hari Tarwiyah karena pada saat itu jamaah haji sedang gencar-gencarnya mereka memperbanyak minum air zam-zam ya, sehingga supaya segar badannya ya. Karena beda musim haji sekarang dengan dulu. Kalau dulu itu agak sulit air, sehingga itu disebut hari Tarwiyah. Kemudian tanggal 9-nya atau H-1 sebelum Lebaran itu disebut hari Arafah, ya, disebut dengan hari Arafah. Sementara tanggal 10-nya itu ada banyak sebutan. Di antaranya disebut dengan Yauman Nahar. An-Nahar itu artinya kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Jadi An-Nahar, Yaumun Nahar, hari berkurban. Disebut juga dengan Yaumuz Zinah, hari untuk menghias diri. Ya, disebut juga dengan Yaumul Hajjil Akbar, hari Haji Akbar. Karena firman Allah SWT, wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Jadi selama ini kan pengertiannya orang itu disebut Haji Akbar itu karena kalau wukufnya di Arafah jatuh pada hari Jumat. Tapi padahal kalau istilah Quran justru tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha, yang juga disebut dengan Idul Adha Al-Mubarak, itu juga disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar. Tidak harus karena wukufnya jatuh pada hari Jumat. Nah, sementara tanggal 11-nya tanggal 11 berarti H+1 itu disebut Yaumul Qar. Yaumul Qar itu artinya diam. Kenapa? Karena para jamaah haji pada saat itu sedang berdiam di Mina. Tanggal 12-nya itu disebut dengan hari nafar awal. Ya, ini untuk jamaah haji yang melakukan nafar awal. Kemudian tanggal 13-nya itu disebut Yaumun Nafarits Tsani, hari nafar tsani. Ini karena untuk jamaah haji yang melakukan nafar tsani. Ini beberapa istilah yang perlu kita ketahui dulu pada bulan Zulhijjah ini, supaya kita tahu istilah-istilah yang digunakan dalam kitab dan istilah-istilah dalam Islam berdasarkan firman Allah Ta'ala dan juga berdasarkan ucapan para ulama dan berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita dianjurkan ya untuk menghidupkan hari-hari tersebut dengan ibadah, terutama di hari Arafah. Karena di sini ulama ada khilaf. Sebagian mengatakan hari Arafah itu lebih afdal dari hari Idul Adha. Tapi pendapat yang kuat mengatakan hari Idul Adha itu yang lebih afdal karena ada sebutan dari Allah Ta'ala Yaumul Hajjil Akbar. Jadi ada
ada perbedaan oleh ulama tentang hal ini. Ala kulli hal, dua-duanya adalah hari yang sangat mulia. Arafah mulia karena pada saat itu umat Islam yang berhaji sedang berwukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah itu adalah intisari daripada ibadah haji. Al-hajju Arafah. Sampai Nabi mengatakan haji itu ya Arafah. Jadi wukuf di Arafah itu intisari daripada ibadah haji. Sampai luar biasa sekali ya keutamaan daripada hari Arafah. Ya, sampai ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma ru'iya syaitanu ahqara wala adhara wala asghara minhu fi yaumi Arafah." Syaitan itu tidak pernah terlihat paling sumpek, paling kelihatan hina, kelihatan kurus, kelihatan susah kecuali pada hari Arafah. Itu luar biasa. Jadi hari yang paling terburuk bagi syaitan. Kenapa? Wa dzalika lima yura min tajallillahi 'ani dzunubil 'idham. Karena yang diketahui oleh syaitan pada hari itu, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan ampunan untuk dosa-dosa yang besar. Sehingga umat Muhammad ini luar biasa diampuni dosa-dosanya yang besar oleh Allah taala pada hari Arafah. Sehingga syaitan merasa sangat putus asa pada hari itu. Ya. Bahkan ada beberapa zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW pada hari Arafah. Selain kita disunahkan berpuasa. Puasa Arafah itu sunnah ya. Puasa Arafah itu sangat dianjurkan sekali. Bahkan puasa Arafah ini dalam hadis disebutkan sampai Nabi SAW bersabda, "Innani ahtasibu 'ala Allah an yukaffira dhunuba sanatain, as-sanatal madiyah was-sanatal qadimah." Jadi ketika Nabi SAW ditanya tentang puasa Arafah, beliau berkata, saya berharap pahala dari Allah Ta'ala. Dengan puasa Arafah itu Allah Ta'ala melebur dosa 2 tahun. Tahun yang sebelumnya yang sudah lewat dan tahun yang akan datang. Nah, di Arafah itu juga dianjurkan yang bagi ya fi yaumi Arafah an yuktsira minaz zikri wa minas shadaqat, memperbanyak zikir, sedekah, wa minal a'malis salihah, dan juga amal-amal yang baik ya. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Ma min muslimin yaqifu 'ashiyata yaumi Arafah wa yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marratin wa fi riwayatin alfan wa yaqra'u al-ikhlas mi'ata marratin aw alfan wa yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bis salatil ibrahimiyyati mi'atan aw alfan illa bahallahu bihi malaikatahu wa qala li malaikatihi unzuru ila 'abdi hadza faqad syafa'a fi ahli al-mawqif fasyafa'tu fihim." Jadi tidak ada seorang muslim yang berdiam diri pada sore hari Arafah ya, kemudian dia berzikir mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali atau 1000 kali. Minimal 100 atau kalau bisa 1000 ya 1000. Kalau tidak bisa minimal 100. Lalu disambung dengan membaca surat Al-Ikhlas 100 kali atau 1000 kali. Kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di tasyahud akhir kalau salat, itu yang ada kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu ya. Itu salawat Ibrahimiyah itu paling afdolnya sigat salawat itu salawat Ibrahimiyah. Membaca salawat Ibrahimiyah 100 kali atau 1000 kali. Maka apabila zikir-zikir ini dibaca pada sore hari Arafah, kecuali Allah Ta'ala akan membanggakan orang tersebut kepada para malaikat-malaikatnya, sehingga Allah berkata, memaklumatkan kepada para malaikatnya, lihatlah hambaku ini yang sedang berzikir kepadaku di hari sore hari Arafah ini, maka dia sesungguhnya telah memberikan syafaat kepada ahlul mauqif, kepada seluruh orang yang ada di tempat itu dengan berkat zikirnya, dan saya menerima syafaat dia, saya buat dia bisa memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi memang mungkin hadis ini berlaku untuk orang yang wukuf di Arafah, tetapi ketahuilah bahwa para sadah kita yang ada di Tarim, di Hadramaut, itu mereka ketika sore hari Arafah, mereka itu punya tradisi, ya, tradisi kumpul di satu tempat namanya kheleh. Tempat itu namanya kheleh, ya. Mereka itu ngumpul sore hari Arafah. Itu acara disebut dengan ta'rif, ya, disebut dengan ta'rif. Mereka kumpul di luar, jadi di tanah lapang, bukan di atas, di bawah bangunan, ya, bukan, tapi di luar di tempat lapang. Mereka berkumpul, kemudian mereka bareng-bareng membaca zikir, ya, doa Arafah, kemudian membaca zikir-zikir tersebut. Ada bahkan zikir-zikirnya sudah kita kumpulkan, ya, dari berdasarkan tertibnya para ulama-ulama kita. Nah, itu dilakukan sampai kemudian menjelang maghrib, ya, sampai maghrib biasanya mereka iftar, ya, karena mereka puasa, mereka berbuka puasa, iftar, lalu kemudian salat maghrib, kemudian takbir. Karena sudah malamnya itu kan malam Lebaran, malam Idul Adha, mereka hidupkan dengan takbir, ya, karena penting menghidupkan malam Lebaran itu luar biasa, karena ada hadis man ahya lailatal aidain lam tamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, maka hatinya tidak akan pernah mati dikala banyak hati manusia yang mati. Jadi itu pentingnya kita menghidupkan malam-malam hari Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Dengan apa kita hidupkan? Terutama adalah dengan takbir, ya. Takbirnya ini disebut dengan takbir yang muqayyad. Jadi sebenarnya disunnahkan untuk takbir itu dari mulai fajarnya hari Arafah. Jadi subuh hari Arafah itu kita sudah disunnahkan takbir, khusus ini untuk orang yang tidak haji, ya, untuk orang yang tidak haji.
dari subuh hari Arafah itu sudah disunahkan untuk bertakbir. Ini yang disebut dengan takbir muqayyad. Ya, bagi seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat, ya disunnahkan juga takbir dengan salat mereka ketika mereka melaksanakan salat subuh pada hari Arafah, yakni hari ke-9 di bulan Dzulhijjah. Ini setiap selesai salat, baik itu salat fardu maupun salat sunnah, baik salatnya sendiri ataupun berjamaah, mereka disunahkan untuk bertakbir, ya, takbir yang sudah biasa kita dengar itu dilantunkan di lebaran, ya. Takbir itu disebut dengan takbir yang muqayyad, ya. Nah, ini kemudian terus yastamirru hadza takbir. Takbir ini terus dianjurkan setiap selesai sholat 5 waktu, mulai dari hari subuh dari hari Arafah sampai hari ke-10, ya. Nah, ketika hari ke-10 itu disebut takbir mursal. Ya, pada saat lebaran itu sampai sholat itu kan kita disunahkan takbir. Itu namanya takbir yang mursal. Nah, sampai sholat berhenti dulu, tidak dianjurkan untuk takbir. Kemudian setelah itu kesunnahan untuk takbir ini terus berlanjut, ya, sampai pada hari tasyrik. Hari tasyrik yaitu hari ke-11, ke-12 dan hari ke-13. Jadi terakhir sunnahnya takbir itu adalah salat asar pada tanggal 13. Ya, ini juga disebut takbir muqayyad. Jadi takbir yang dilakukan pada hari tasyrik itu disebut at-takbirul muqayyad. Jadi pada 11, 12 pas tanggal 13-nya itu sunnahnya takbir berakhir setelah kita sholat asar. Nah, maghribnya sudah tidak lagi ada kesunahan untuk takbir karena sudah masuk malam 14. Jadi ini beberapa kesunatan yang perlu diperhatikan untuk menghidupkan. Ya, walaupun kita sekarang saat ini dalam situasi pandemik, mungkin tidak bisa kita kumpul di hari Arafah seperti yang dilakukan di Tarim tadi yang saya sampaikan, ya, karena memang dasarnya mereka itu kan satu adatus sadatul adat, kebiasaan tradisi orang-orang yang mulia itu menjadi tradisi yang paling mulia. Nah, kemudian mereka niatnya tasyabbuh bi ahli Arafah, menyerupai orang-orang yang wukuf di Arafah. Jadi gayanya kayak orang wukuf di Arafah, cuma pakaiannya nggak pakai pakaian ihram gitu aja. Nah, dengan dasar hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kelompok, suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum tersebut. Nah, sehingga kita lakukan ta'rif. Nah, dulu saya itu sebelum Covid, ya, sebelum ada pandemi ini, kami rutin lakukan itu. Kita tiru adat yang ada di Tarim. Setiap pada hari Arafah kita lakukan di luar, kita kumpul dari jam 4 ba'dal asar sampai maghrib, kita hidupkan dengan zikir, kemudian kita akhiri dengan iftar, berbuka puasa, kemudian sholat maghrib bersama, kemudian takbir, selesai itu mereka pulang. Nah, tapi karena saat ini kita tahu situasinya pandemik, di mana tidak mungkin kita melakukan itu, maka sebenarnya masih bisa kita melakukan, tapi cuma caranya yang berbeda.
Mungkin kita tidak berkerumun, tidak keluar seperti biasanya, tapi bisa juga kita lakukan secara virtual, secara online. Kalau tidak ya masing-masing dengan keluarganya ya. Kita karena memang ini ada situasi yang berbeda, situasi yang darurat. Nah, kita mencari rahmat Allah juga harus dengan cara-cara yang rahmat. Jangan kita cari rahmat Allah tapi tidak dengan cara-cara yang rahmat. Itu justru nanti akan menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan apalagi bisa menimbulkan bahaya taruhan nyawa bagi manusia. Nah, jadi tetap kita ibadah bisa jalan, hidupkan tetap malam-malam hari Arafah, malam Idul Adha, walaupun tidak takbir keliling, kita kan bisa takbir di rumah. Ya, kalaupun di musola, di masjid mau takbir, ya pakai protokol kesehatan, menghindari jarak, tidak berkerumun, ya. Itu masih bisa kita lakukan. Tetapi yang penting kita mendahulukan kemaslahatan itu ya. Ala kulli hal, pada intinya kita berharap ibadah itu masih bisa berjalan, tapi juga memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, terutama pada situasi pandemi pada saat ini. Nah, barangkali dengan ibadah itu sebagai bentuk ikhtiar batiniah kita, dengan sambil kita berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, sambil kita isi dengan berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah agar Allah mengangkat wabah, mengangkat penyakit virus COVID-19 dan seterusnya, diangkat oleh Allah SWT dari negeri yang kita cintai ini, dan kita semua diberikan kesehatan, diberikan afiah, yang sakit Allah segera sembuhkan, dan mereka yang sudah wafat Allah Ta'ala berikan ampunan dan pahala syahid insyaallah. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang beberapa hari-hari yang ada di hari Arafah. Berikutnya nanti akan kami sampaikan tentang masalah udhiyah atau kurban, di mana itu adalah amalan yang paling afdal, yang paling utama pada hari Idul Adha, insyaallah di video yang berikutnya. Demikian, wallahu taala a'lam wa ahkam.